Kalau dari kecil kita selalu dibilang begini, "Nak, menabung pangkal kaya." Maka izinkan aku bertanya satu hal yang sangat sederhana. Kenapa orang-orang yang menabung seumur hidup tetap tidak kaya-kaya? Apakah mereka kurang rajin, kurang baik, atau celengannya bocor? Tidak, bro. Masalahnya jauh lebih besar dari itu, dan jauh lebih tersembunyi. Menabung itu sebenarnya bukan salah. Yang salah adalah ekspektasinya. Menabung itu bukan jalan menuju kaya. Menabung itu hanya memastikan kamu tidak langsung bangkrut besok pagi. Karena faktanya, setiap kali kamu menabung, uangmu aman, tapi daya belinya hancur pelan-pelan. Inflasi itu seperti maling yang sopan. Dia tidak merampok kamu di depan umum. Dia mencuri diam-diam saat kamu tidur. Dan ketika kamu bangun, kamu cuma bisa bengong. Hah? Kok harga ayam naik lagi? Hah? Kok gaji gue rasanya makin kecil? Hah? Kok nabung 1 juta per bulan udah kayak nabung receh? Ya, karena menabung itu bukan strategi membangun kekayaan. Menabung itu cuma freeze dry uangmu sambil tetap membiarkannya menyusut tiap tahun. Bayangin kamu taruh uang 10 juta di bawah kasur dari tahun 2000. Lalu kamu buka hari ini. Bukan kamu yang kaya, inflasinya yang kaya. Dulu, zaman kakek nenek kita, menabung itu logis. Karena dulu uang stabil, bunga tabungan tinggi, dan inflasi rendah. Masalahnya, dunia sekarang sudah berubah total, bro. Uang nggak stabil. Bunga tabungan ibaratnya cuma salam tempel. Dan inflasi? Inflasi hari ini bukan lagi rumput liar. Dia monster kaiju yang terus makan daya beli kita. Menabung di era modern sambil berharap kaya, itu kayak berharap menang lomba lari, tapi kamu memulai lombanya dengan kaki terikat. Kita harus menerima satu kenyataan pahit. Menabung hanya membuatmu aman, bukan kaya. Dan seringkali, aman pun tidak. Kalau inflasi naik 6% per tahun dan bunga tabungan cuma 1%, selamat. Kamu sedang membayar pajak diam-diam sebesar 5% tiap tahun karena memegang uang. Itu bukan salahmu, itu desain sistemnya. Salah satu ilusi terbesar finansial modern adalah kalimat ini. Taruh uang di tabungan, itu paling aman. Aman dari apa? Aman dari pencurian? Oke. Aman dari risiko crash? Oke. Tapi, aman dari inflasi? Nope. Karena kalau kamu simpan uangmu 10 tahun di tabungan, kamu tidak sedang mengamankan uang. Kamu sedang mengawasi uangmu perlahan-lahan layu seperti tanaman yang gak pernah disiram. Tabungan itu penting. Mari kita luruskan dulu. Tabungan itu tempat menyimpan dana darurat, bukan tempat menumbuhkan kekayaan. Tabungan itu perahu karet, bukan kapal pesiar. Kamu butuh untuk bertahan saat keadaan darurat, tapi kamu tidak hidup di atas perahu karet, bro. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Sederhana, tapi tidak semua orang berani melakukannya. 1. Uang untuk hidup di tabungan seperlunya. 3-6 bulan gaji, dana darurat. Itu wajib. 2. Uang untuk masa depan. Dialirkan ke aset yang mengalahkan inflasi. Bukan di kasur, bukan di rekening pasif. Di aset yang bekerja, aset yang tumbuh, aset yang melawan monster inflasi. Apa asetnya? Tergantung profil risiko kamu. Tapi biasanya, saham perusahaan besar yang stabil, ETF luas yang likuid, emas atau komoditas untuk lindung nilai, obligasi jangka panjang untuk stabilitas, aset produktif lainnya sesuai kemampuan. Bukan trading cepat, bukan kaya instan, bukan skema cuan kilat 24 jam. Justru sebaliknya, kaya pelan-pelan tapi pasti. Kaya dengan logika, bukan dengan mimpi. Karena jujur, kalau menabung bikin kaya, orang paling kaya di dunia pasti bukan investor, bukan entrepreneur, tapi satpam bank. Tapi faktanya, nggak ada satpam bank yang pensiun sebagai miliarder dari hasil menabung. Bukan berarti menabung itu salah. Hanya saja,
Menabung itu bukan kendaraan menuju kemakmuran. Menabung itu hanya langkah pertama, bukan garis finish. Kaya bukan soal berapa banyak yang kamu simpan, tapi berapa besar yang kamu buat tumbuh. Kamu tidak bisa mengubah inflasi, tapi kamu bisa mengubah strategi. Karena di dunia hari ini, yang hanya menabung akan selalu kalah. Yang belajar menumbuhkan akan selalu menang.